ini dalam rangka program kuliah untuk Oh, eh, rencana penelitiannya gitu. iya. Eh, Kok bisa kemudian ambil kami di SMP Negeri 3 itu gimana Pak? Alurnya. oh iya, saya kan kebetulan punya kawan di Pangkalan apa namanya Kalimantan Tengah itu juga salah satu pekerjaannya di Astra itu saya bagian media relation Pak. Saya panggilnya Pak Oh, Saiful ya. nggih, nggih. Ya Pak, Betul. ya saya eh, salah satu pekerjaannya media relation. Jadi memang saya juga dulu wartawan. Saya dulu wartawan Oh, di Astra. nggih. Pekerjaan saya sebagai media relation. Kemudian karena pekerjaan itu saya jadi banyak teman-teman wartawan juga di semua daerah, di banyak daerah nggak di semua. Nah, salah satunya Oh, di Pangkalan Bun, kemudian di Palang apa termasuk di Kalteng. Nah, di nggih. Kalteng itu saya kenal sama Bang Pusrin. Oh, Gitu, nggih. pemimpin redaksinya Bang Husrin. Kemudian saya diskusi ngobrol-ngobrol kemarin cerita bahwa saya sedang melakukan penelitian mengenai citizen journalism dan setahu saya di Kalteng Pos itu ada ruangan yang menyediakan publik atau masyarakat untuk menulis gitu. Nggih, nggih. Itu. Nah, itu makanya saya tanya siapa, ada nggak? Saya butuh penulis-penulis atau masyarakat yang aktif menjadi citizen journalism gitu. Nah makanya dicariin lah nama-nama itu termasuk Pak Saiful ini gitu. Oh, Gitu Pak, nggih. gitu. Nggih. Berarti Nah, memang Bapak masih ber- punya punya akun Pak Saiful punya akun untuk citizen journalism ya. Apa namanya? kami Mengirim di berita. di Facebook kalau anunya Pak apa kalau medsosnya kami, tapi kalau untuk apa namanya ngirim biasanya ambil di opininya kalau di Kalteng Post. Oke. Ya, 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 ya. Ya, ya gitu jalan ceritanya Pak Saiful. Tapi sekarang masih sering nulis juga. Alhamdulillah sering berapa ini lebih ke berita saya berita apa berita tentang sekolah sama lingkungan itu. Pak. Iya. Oh, Kalau yang opini ini sudah agak lama karena mungkin kesibukan dan apa namanya belum ya, ya. ada yang mau diangkat masih ya. Kalau dulu itu hampir tiap minggu Pak waktu eh, Oke. sebelum Bang Husrin itu. Oh, oh siapa Bang sebelumnya tuh Bang ini ya? Bang Joni Eh, dulu, Bang Joni Pak ya, Joni. Bang Iya, Joni. Joni. Sama siapa teman dari Jawa Timur itu? Albert. Kenal Oh, juga sama. iya. Kenal sama Albert dah. Enggak, belum. Eh, Kalau Bang Joni kenal. Bang Joninya ya. Ya. Iya, Ini saya sebentar ya, Pak Saiful, saya sambil nanya iya, teman saya apakah dia siap join. iya. Ya. Eh, Sebentar Pak Saiful, biar kita Iya, tidak mengulang nanti. iya.
Nah, ini teman saya sudah join nih, Pak. Oke. Ya. Halo, selamat malam, Ibu Risa. Oh, malam. Ya, siap. Oke. Kita belum mulai juga kok. Selamat malam, Kita belum. Mas Rifa. eh, ya, itu Saiful. dia pakai akun istrinya tuh, Oh, oke, Mbak maaf. Risa. Nggih, Jadi nama namanya Saiful Rahman. Nggih. namanya Oh, Mas Nggih pakai Saiful. punya istri. salah. Nggih. Oh, aku panggilnya berarti Iya, Mas Pak Saiful. Saiful. Nggih, Mas Saiful ya? Ya, Saiful Rahman. Pak Saiful. Ya, oke, siap. Recording in progress. Oke, kita mulai ya, Pak Saiful. Terus ada Nggih. Pak Edinara juga ya, Pak Edinara. Terima kasih sudah join, sudah bergabung di kesempatan malam ini. Em, Mudah-mudahan nggak terganggu listrik ya di sana ya, Pak Saiful ya. Nggih. Ini, Nggih, Pak. Kebetulan di ya, pedalaman kami itu, Pak. oh gitu ya. Daerah 3T, nggih, daerah 3T. Oh ya, terluar itu ya, Bapak ya. Nggih, Cutting-nya luar nggih, biasa nih. Terima kasih yo nggih, Pak Saiful menyempatkan waktu nggih, untuk sama-sama. eh, berbincang-bincang dengan kami. Jadi saya Nggih. juga belum belum memulai nih, Mbak Resa, belum memulai. Jadi kita bisa berbincang-bincang. Tadi sih baru cerita-cerita aja bahwa Pak Saiful ini rupanya PNS di sekolah di pedalaman ya, Pak Nggih, Saiful ya. SMP Negeri 3 Katingan Ya, Kuala. Nggih. tadi cerita bagaimana ceritanya bisa sampai terhubung gitu. Saya bilang bahwa eh, saya di media relation Astra Agro itu memang sudah lama kenal dengan Bang Husrin. Bang Husrin itu teman dari pemimpin redaksi Kalteng Pos. Nah, lewat beliau lah itu saya terhubung dengan Pak Saiful. Jadi begini Pak Saiful dan Pak Edi, kami kebetulan sama-sama pekerja, sama-sama pekerja. Saya di Astra, tadi Pak Saiful sudah tahu, saya bekerja di Astra Agro, Bu Reza juga bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, perusahaan konsultan. Tapi selain kita bekerja, kita juga sedang melanjutkan studi doktor ilmu komunikasi nih, Pak Saiful. Ya, melakukan studi komunikasi. Nah, sebagai mahasiswa program doktoral, kami punya satu proyek untuk melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu mengenai citizen journalism. Nah, itu yang menghubungkan kita nih, Pak Saiful. Menghubungkan kita. Nah, citizen journalism itu kami mau ulas dan melihat bagaimana perkembangannya. Karena itu kami perlu tahu pelaku-pelakunya, Pak Saiful. Nah, dari cerita Pak Husrin, jadi saya tanya Pak Husrin, siapa ya kira-kira kalau lihat di Kalteng Pos kan ada space buat citizen journalism tuh. Nah, Nggih. kemudian boleh tahu nggak siapa kira-kira masyarakat yang selama ini berpartisipasi aktif sebagai citizen journalism dan memberikan konten ke Kalteng Pos gitu, Pak Saiful. Nggih. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar itu yang mau kami ajukan ya, Pak Saiful ya. Sama Pak Edi nanti Nggih. mungkin bisa join juga. Pak Edi ini dengan Pak Saiful sebagai apa, Pak? Boleh boleh info nggak? Nggih. Kebetulan beliau itu adalah guru saya, Pak. Ingin belajar ceritanya. Oh, siap. Kebetulan Oh, saya gitu. Kebetulan Sama-sama. saya kepala sekolah di sekolah pedalaman, Pak, baru sekitar 6 bulan Oke. dilantik jadi kepala sekolah. Nah, saya Heeh. mengajak beliau ini bagian publikasi saya, Pak. Barangkali dari sini nanti dapat ilmu tambahan, begitu saya bilang. Oh, gitu. Oke, Nggih, oke, izin. oke, oke. Boleh, Pak, nggih? Boleh aja, Pak, Boleh, nggih? boleh, sangat boleh. Nggak apa-apa, boleh. Sangat Saya boleh, nggih. senang hati nanti mungkin setelah Nggih, ini kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya, Mbak Risa ya. nggih, Ya, nggih. Ya, sangat jadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana. di eh, luar itu kita ya, dapat dapat ini nih Pak ini nih, dapat apa namanya? Dapat rezeki tak diduga nih ya, namanya Pak Edi. tidak Nggih, menyangka bertemu dengan seseorang yang nggih, ternyata sangat valuable ya, Mas Iya, Husrin. nggih. gitu. Ini mereka kalau cerita ini Mbak Risa, mereka di pedalaman terus kemudian tadi apa daerah 3T ya, 3T ya. terluar, eh, eh, cukup dan
makanya Pak Saiful mencoba memastikan kalau dengan wawancaranya itu nanti supaya bisa lancar gimana gitu. Nggih, Khawatir dengan jaringan listrik ya Pak ya. jaringan listrik Kalau nggih. oh Kebetulan i- kemungkinan Siap. kalau lampu mati Oh, di sini itu sinyalnya mati juga Pak, karena PLN-nya bergantung pada lampu listrik. Karena apa? Tower siap. tower Mantap. sinyal itu bergantung listrik. Dan oh Iya, sering iya, iya. mati lampu di sini. Oke. Siap. Jadi posisi di mana sekarang Pak Saiful? Boleh tahu? Kalau saya, Mm-mm. kami domisilinya di Desa Jaya Makmur, kalau bertugasnya di Desa Subur Indah. Kedua desa ini ada di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tepatnya di muara Sungai Katingan, Pak, berbatasan dengan Laut Jawa. Jadi kalau kami dengan Laut Jawa itu kami dekat. Oke. Itu posisi kami. Oke. Jadi kalau dari Sampit, Pak, dari kota Sampit, itu perjalanan naik air, satu-satunya alat transportasi untuk bisa ke tempat kami adalah dengan klotok namanya, Pak, atau Air. kendaraan Perahu. air itu. Perahu air. Perahu. Perahu gitu ya. Sampan tapi Oke, ada bermotor ya. oke, Anda pakai Eh, diesel L300 itu. oh Berapa berapa jam tuh Pak perjalanan itu? Kami Udah pakai 6 jam, klotok Pak. tuh. Pakai 6 klotok. jam pakai klotoknya aja. Itu kalau kalau posisi apa? Posisi airnya bagus. Kalau posisi sedang kemarau itu kami mendorong klotoknya itu kami ikut dorong, Pak. Oh, karena Bisa dangkal ya. 10 jaman itu karena dangkal Waduh, itu. Jadi luar kami biasa. kalau saya sampaikan kepada Pak Husin, biasanya Ya, kendaraan mahal itu relatif mudah, relatif cepat. Kalau kami justru semakin apa biaya kelotoknya itu semakin sulit dan semakin lama karena faktor oke. kondisi alam. Oke. Wah, menarik, menarik. Kapan-kapan saya hubungi lagi Oke. lah ini untuk cerita-cerita perjalanan hidup Pak Saiful ya. Kayaknya Oke, nggak oke, Pak, kebayang saya. alhamdulillah. Saya Oke. bolak-balik ke kebun sawit aja udah ngebayangin bagaimana suka dukanya itu. Ini apalagi naik lotok gitu. Pasti ada Oke, mantap, Pak. tantangan-tantangan Oke. tersendiri itu ya. betul Oke, betul. Itu alhamdulillah. bagaimana ceritanya Pak? Bapak bisa jadi pengajar terus kemudian tinggal di sana tuh, kalau boleh tahu. Oke. Jadi pada tahun 2013, kalau saya aslinya Jember, Jawa Timur, Pak. Ya, Aslinya Jember, Jawa Timur, tahun 2013, tepat bulan Oktober, saya ikut tes CPNS di Kabupaten Katingan. Kemudian tanggal 1 Februari SK saya penempatan di Muara Sungai Katingan. Jadi di daerah ujung pedalaman Katingan, daerah paling selatan Katingan itu. Jadi Katingan adalah sebuah kabupaten yang di situ ikut namanya sungai, Pak. Namanya ya, ikut alur sungai. Itu mungkin betul. 2014 saya mulai bertugas di sini sebagai guru 10 tahun. Kemudian tepat kemarin bulan Juni tanggal 5 itu kami diangkat menjadi kepala sekolah di desa namanya Desa Subur Indah. Makanya dalam beberapa masa ini kami yang biasanya menulis di Desa Jaya Makmur namanya sekarang sudah mulai berubah yang kami suarakan itu Desa Subur Indah karena berkaitan dengan di bertugas. Ini itu Pak Wisnu. Siap, siap. Eh, Kalau pendidikan terakhir terus kemudian apa namanya usia itu boleh tahu Pak diceritakan juga. Oke, saya alumni pendidikan sejarah Universitas Jember. Saya Sejarah lahir ya, tahun 1000, iya, pendidikan sejarah, Pak. Jadi S1 pendidikan pendidikan sejarah sejarah. Universitas Jember, oke. Hmm. Ya, Kemudian tahun 1987, Pak. Kalau sekarang oke. berarti kurang lebih 37-an tahun ya, kurang lebih sekitar Ya, umurnya 30. Oke, insya dari Allah. awal tadi sorry, berarti Bapak terakhir S1 ya, sarjana sarjana Oke, satu ya, oke, status satu ya Pak ya. oke. Kemudian S1 sarjana. langsung menjadi guru Pak. Oke, langsung menjadi Oke. guru. Tahun 2010 sempat honor di Jawa selama kurang Ah, lebih 3 tahun karena saat itu Presiden SBY moratorium lama, nggak ada ya. penerimaan PNS, terus ada Hmm. dibuka pertama. Saya Hmm. lihat peluang saya di Katingan karena sesuai dengan ijazah linearitas saya muncul di situ.
saya ikut tes di Kasongan itu sedikit Pak. Jadi Oke. sebatang Nah, kara di sini Pak, sebatang kara. Tidak ada nah, saudara. jadi Pak Edi ini kenal di sana berarti ya Pak Edi ini. Pak Edi adalah salah satu teman kerja kami di sekolah yang baru ini Pak, di SMP Negeri 3 Katilang Oke, Kuala. Di siap partner siap. kerja kami, kebetulan beliau bagian publikasi sekolah salah satunya. Di maksud saya mengajak ke forum ini karena Ya, berkaitan dengan listik barangkali ada sedikit ya, banyak nanti yang dari betul perbincangan betul kita ini yang dapat kita ambil manfaat untuk betul. sekolah kami yang baru ini Pak. Monggo monggo Pak. Nanti nanti Oke. monggo diskusi aja nggak apa-apa kita ngobrol. Saya senang Oke. kalau ini ceritanya. Oke. Oke, Pak Saiful, eh kita ke topik citizen journalism ya. Oke. Boleh cerita nggak Pak, kapan pertama kali Pak Saiful mendengar atau mengerti istilah citizen journalism itu Pak? Oke. Sebenarnya sejak SMA itu saya sudah aktif menyuarakan berita masyarakat di media media saat itu media sosial masih belum tahun 2005 saya itu 2002 sampai 2005 Pak. 2005 itu sebenarnya sudah menulis di salah satu media milik Muhammadiyah Yogyakarta saat itu. Di Oke. situ medianya itu banyak menerima coretan-coretan dari anak-anak muda karena basisnya media pemuda saat itu. Kemudian baru aktif lagi ketika sudah agak lama di Kalimantan Tengah. Tepatnya saat itu memang mencari, Pak. Kami mencari apa tempat untuk kami bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan kondisi real masyarakat, terutama pedalaman. Karena masyarakat pedalaman itu butuh dinyalakan, Pak. Salah satu media untuk menyalakan masyarakat pedalaman adalah dengan kita citizen journalism itu tadi. Jadi jurnalisme masyarakat untuk mengabarkan kepada dunia tentang peristiwa-peristiwa yang ada di pedalaman. Kalau nggak itu, karena pedalaman jauh dengan apa? Pedalaman jauh dengan Ya, pusat pemerintahan, otomatis untuk ya. menyampaikan gagasan, menyampaikan permasalahan itu, apalagi di pedalaman itu jarang pemerintah turun kalau nggak ada momen-momen tertentu. Nah itu sekitar 2017 kami kebetulan mulai terhubung dengan Kalteng Pos saat itu masih Pak Joni anunya apa Oke, pemretnya bagian ya. opininya saat itu. Di Pimret Oke. bagian opininya saat itu. Nah itu Hmm. mungkin melatar belakang. Jadi niat saya sebenarnya hanya satu Pak, yaitu awal ketika posisi Kalimantan Tengah ya, ketika posisi Ya, Kalimantan Tengah, niat saya hmm. menyalakan Oke. aspirasi, gagasan dari masyarakat pedalaman. Maka yang saya tulis itu biasanya seputar apa yang ada di masyarakat pedalaman, misalnya tentang Oke. eh, pertanian, tentang kondisi sosial, tentang politik, itu yang biasanya Oke. kami suarakan. Oke. Siap, siap. Oke, Pak Saiful menarik sekali jawabannya. Kok jawabannya persis seperti daftar pertanyaan yang mau saya ajukan ini, Pak. Iya ya. Saya saya belum kirim kan, Pak ya? Belum, belum, belum. Belum. Bu Eca ketawa tuh, Bu Eca. Ya, Bu. Saya bisa bisa gitu ya, runut ya. Jadi beberapa pertanyaannya udah dijawab. Oke, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya juga sudah Bapak jawab. Tapi saya perlu konfirmasi lagi. Dengan penjelasan tadi, apakah ya dengan maksud ingin menyalahkan masyarakat segala macam itu, menurut Bapak konsep citizen journalism itu cocok ya dengan maksud Sangat Bapak tadi itu? cocok sekali. Sangat Kenapa, cocok Pak? sekali. Karena Kenapa, Pak? di situ kan media memberikan ruang pada masyarakat untuk apa namanya menyuarakan gagasan. Jadi tidak satu arah dari redaksi saja, tapi di situ redaksi membuka ruang masyarakat untuk bercerita, Pak. Pintu-pintu Oke, ruang masyarakat untuk bercerita itulah salah satu oke. sebenarnya yang menghidupkan atau menyalakan media itu sendiri sebenarnya karena Pak masyarakat diajak Oh, berpartisipasi aktif sebenarnya. ya, Tidak ya, ya. satu arah dari wartawan atau dari media ke masyarakat, tapi ini masyarakat memberikan Hmm, informasi kepada media dan biasanya media. apa yang disuarakan masyarakat itu lebih
mohon maaf saya katakan itu lebih natural dalam arti Oke. keasliannya itu lebih ada gitu. Oke. Jadi apa dari masyarakat itu bisa jadi suara sendiri tersendiri buat ke Nggih, medianya ya Pak ya. Tapi tadi Bapak nggih. cerita sedikit tentang sebetulnya media juga jadi ikut mendapat keuntungan gitu ya dengan menyalanya tadi. Itu maksudnya seperti apa Pak kalau boleh Bapak eksplorasi lagi? Nggih. Eh, Maksudnya seperti apa? dengan keterlibatan masyarakat, keterlibatan kami menulis di Tatensus, itu kan secara tidak langsung, kebetulan daerah pedalaman itu jarang ada wartawan yang turun, Pak ya, karena Oh, eh, faktor biaya dan lain ya, sebagainya. Nah, ya, dengan ya. kami aktif menyampaikan Oh, gagasan tulisan kan otomatis media mendapatkan manfaat. Mereka satu oh, mendapatkan ya, ya, informasi ya, tanpa ya. harus mereka mencari apa jalan-jalan dalam yang butuh Oke. waktu panjang, butuh Mhm. biaya mahal, kemudian butuh Ya, jaringan. Nah, secara tidak langsung itu ada kait-mengkait antara membangun jejaring media di masyarakat pedalaman. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan relatif banyak ya. apa transportasi lebih mudah, Ya, kemudian ya, jarak bisa lebih pendek. Kalau di Kalimantan Tengah ini wartawan turun butuh biaya besar, maka di situ ya, ya, jejaring media sebenarnya itu manfaatnya media punya citizen journalism sebenarnya Pak. ya, ya. Nah, sorry sebelum lupa, Bapak sendiri sudah punya bekal untuk menjadi penulis ya Pak ya? Menjadi jurnalis itu Bapak sudah punya bekal. Kebetulan SMA Ah, saya dulu Pak, Alhamdulillah SMA saya di Jember itu namanya SMA Negeri Sukamulu itu kami ah, punya guru bahasa Indonesia saat itu kami cerita Pak namanya Pak Samiadi Rahman. Beliau adalah wartawannya Dinas Pendidikan Kabupaten saat itu Pak. Jadi di Jawa itu kan ada Dinas Pendidikan punya media sendiri, isinya ya. wartawannya itu adalah para guru ya Pak ya. Nah, di situ Oh, banyak menginspirasi saya Pak. Oh, kemudian di situ ada namanya ekskul jurnalistik. Nah, di SMA saya dulu. Nah, dari situ saya sedikit-sedikit belajar. Di samping itu juga oke, saya ada budaya suka membaca memang Pak sejak kecil itu apa oke, namanya? Mungkin dari Pak Said. situ. Jadi didukung oleh apa ekosistem ekosistem untuk mengembangkan minat baca dengan minat tulis itu. Ya, kalau artikel atau liputan yang Bapak kirim tentang keadaan di masyarakat pedalaman itu, kemudian Bapak kirim ke media, itu sering banyak terjadi perubahan konten nggak, Pak? Diedit gitu misalnya? Eh, kalau di saya ada Pak, saya lihat itu tidak Pak. Minyak saya Tidak itu ya? saya lihat Oke. tidak. Mungkin 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 yang ada perubahan di ini apa yang Judul saya gitu ya? pernah lihat itu kalau judul jarang Pak. Judul Oh jarang ya? biasanya Oke. natural punya saya. Biasanya Oke. yang perubahan itu misalnya satu paragraf saya agak panjang. Nah, mungkin Oke. teori media itu paragrafnya agak diperpendek. Jadi Pendek-pendek satu ya? paragraf menjadi beberapa paragraf. Gitu. Itu mungkin Iya, iya. seperti itu. Oke. Jadi Tapi kalau relatif apa? relatif karya jurnalistik lah yang Bapak kirim itu sebetulnya ya, Pak ya? Oke, Sudah oke. sudah apa memenuhi sebagai wartawan yang tadi Bapak bilang. Oke, Begitu ya. itu. Oke. Sempat Pak saya Saiful. tanya dulu Pak, permisi Kak Nggih, permisi izin. Ya, monggo Saya monggo sempat monggo monggo. sedikit protes Pak Joni saat itu. Loh, punya Ah, saya kok nggak ada editannya Pak Joni biar lebih mantap. Oh, nggak perlu diedit. Seperti itu dulu apa sempat oke. kami pernah Siap, pernah siap. sampaikan itu. Nggih. Iya, iya. Selain ke Kalteng Pos, Bapak kirim ke media lain lagi nggak? Nggih. Alhamdulillah perlu kami sampaikan Pak, berkat menulis itu saya sering jalan-jalan gratis didanai oleh pemerintah. Salah satunya dulu Oh. tahun 2018 saya bertemu Hmm. wartawan se-Indonesia Pak. Karena tulisan saya menjadi salah satu tulisan yang masuk kategori nasional. Saya beberapa kali Pak juara nasional untuk kategori menulis. Nah, di situ saya ketemu Oh. banyak wartawan kaitannya dengan selain Kalteng Pos Pak ya. Bertemu Oke, dengan Radar iya. Sampit ada Mas Slamet, Oh, kemudian bertemu dengan Radar Mas Ra- Jogja ada Mbak Iren, ya Mbak Iren Oke. Radar Jogja juga. Kemudian Eh, dengan Antara itu ada Mas siapa itu. dan Kemudian beberapa media nasional seperti pernah Republika ada Mas siapa lupa sudah Pak namanya. Jadi itu
berkat karena tulisan menarik, saya ikutkan lomba, Oh, menang, saya dipanggil dan di situ ketemu komunitas wartawan. Nah, di situ ya, saya berkenalan akhirnya ya. kemudian punya jejaring. Tapi yang Hmm. lebih sering adalah di ini Carlton Post karena Oh, lokalitas isu yang saya angkat gitu. oke. Jadi tidak tidak ke media selain Carlton Post ya, cuma punya relasi aja ya. Iya, tapi Artikelnya cuma sering dikirim. nulis, nggih, sering nulis ke Radar Sampit juga ada Pak, nulis ke Oh iya, media-media Radar Jogja ada. Tinggal siap. lihat saya mau nulis tentang apa. Nah, kira-kira pembaca Oh, saya siapa gitu. Kalau pembacanya ya, mungkin Kalimantan Tengah, alternatifnya dua. Kalau nggak Radar oke. Sampit adalah Kalteng Post atau antara itu, antara Kalteng itu ada Mhm. Oke. antara ini. Nggih. Ya, baik Pak. Agak sedikit diskusi Pak Saiful. Pertanyaan berikut Nggih, dari saya. eh dengan praktek citizen journalism yang sudah Bapak jalankan, Pak Saiful juga mengerti bagaimana cara kerja media, begitu ya. Sekarang kan ada perkembangan teknologi digital ya Pak ya. Terjadi nggih, perkembangan teknologi digital. Yang kemudian nggih, sekarang kita lihat ada sosial media juga gitu. nggih, Sehingga boleh dibilang kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa kita katakan sebagai citizen journalism itu menjadi semakin luas begitu. Pak nggih. Saiful sependapat nggak dengan dengan eh, apa namanya opini kami di peneliti yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital tadi itu dengan lahirnya sosial media, maka praktek-praktek seperti citizen journalism ini menjadi semakin marak, Pak. Benar nggak, Pak? Eh, tapi Iya, bedanya Pak, tapi bedanya kalau itu media publik yang setiap orang bisa jadi wartawan, ya, seperti ah, Facebook, itu kan setiap orang sebenarnya bisa jadi wartawan, malah betul. menginformasikan apa yang ia alami di desa. Itu kan kadang saringan hoax. Nah, itu yang mungkin Oh, yang membedakan dengan iya, kalau kita mengirim ke media seperti Carlton Post, pasti mereka kan juga akan menimbang-nimbang seleksi sisi ya. kebenaran ya. Sementara kalau Iya, netizen jurnalis pendapat sebenarnya semakin marak karena media sosial itu kan tempat orang untuk mencari informasi dan membagikan informasi. Intinya kan ada di informasi, Pak. Nah, apa betul. namanya? Tapi dari sisi nilainya apa namanya kebenaran berita itu. Kalau wartawan barangkali kan ada 5W1H. Sementara sekarang itu petani, tukang ngarit aja sudah bisa menyampaikan berita, Pak. Tapi kan di situ Iya, nilai saringannya yang berbeda, Pak. Dengan punyanya iya, iya. media punya yang sudah punya punya izin, ada Iya, ada tertera struktur ya, di ada ada struktur itu kode berbeda. etik. Nggih. Ada kode etik, nggih, 5W Betul. 1H sebagainya. Iya, iya. Beda. Kalau Facebook semua orang bahkan di sini saya melihat, mohon maaf, orang ngarit itu sambil ngarit sambil update status tentang tanaman, tentang apa, Iya, tapi kan iya, iya, iya. kevalitan kayak ilmiahnya itu Mas ya. Ilmiahnya Oke. itu kan nggak dapat. Nggih. Iya, Tapi iya. bisa juga kalau kita maknai secara luas. Betul. Cuma yang membedakan tadi itu ya, kalau dia apa sosial media ya, Bapak mau cerita bahwa sosial media dengan Nggih, media-media konvensional ya. Kalau sosial media dia tidak nggih, diseleksi, langsung saja dipublish gitu, gitu ya. nggih, Oke. nggih, Eh, Tadi Bapak cerita tentang suara di masyarakat yang harus terangkat ke publik begitu ya, nggih, dengan apa, nggih, dengan kondisi-kondisi di pedalaman yang sulit diakses dan sebagainya. nggih. Eh, Bapak sependapat nggak dengan fungsi media yang juga dikenal sebagai pemegang kontrol, pemberi Nggih, kontrol. Nah, nggih, kalau tadi Bapak cerita kan pemberi informasi ya. nggih. Jadi ada apa yang terjadi suara-suara di masyarakat itu diinformasikan ke publik lewat media. Tapi media juga punya fungsi kontrol. Itu Bapak sependapat nggak? Sangat sependapat. Sangat Ya. sependapat manakala media itu mampu menempatkan posisinya Hmm. sebagai satu bagian dari masyarakat yang bersifat netral, tidak ada keberpihakan, walaupun media itu dimiliki oleh satu orang atau satu komunitas tertentu, tapi dia dalam liputan jurnalismenya
mengedepankan pada nilai kebenaran jurnalistik. Saya pikir nilai kontrol kalau dihubungkan dengan itu dapat kontrol kepada masyarakat, ya kontrol kepada penguasa, ya kontrol dalam konteks yang lebih luas, ya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, apakah dengan perkembangan teknologi digital tadi itu dan juga dengan adanya praktek citizen journalism di mana Bapak bisa menulis, bisa menyuarakan kepada publik melalui media-media konvensional, apakah bisa kita katakan bahwa dengan demikian sekarang ini kontrol menjadi semakin luas? Jadi kontrol Gimana? menjadi semakin luas, Pak. Ya, Masyarakat atau bisa semakin kuat? mengontrol juga. Semakin Oke. luas, semakin kuat, ya. Bisa. Dengan adanya perkembangan teknologi digital ini ya, dan adanya Dengan praktek-praktek adanya ini. perkembangan teknologi digital, semua rekam jejak bisa Oke. apa namanya bisa direkam, perjalanan Ya. seseorang bisa direkam, itu bagian dari kontrol. Makanya mohon maaf, pejabat publik sekarang ya kalau nggak hati-hati bisa ini apa Oke. dilema dengan apa yang Itu. dia lakukan karena dikontrol oleh Siap. citizen journalism tadi. Oke, Oke. oke, Masuk poinnya tuh. Masuk poinnya. Pak oke. Saiful pernah membuat liputan yang seperti itu nggak, Pak? Dengan nuansa kontrol sebetulnya. Tadi kan Bapak cerita Eh, tentang bagaimana kondisi di pedalaman gitu ya, kondisi masyarakat tertinggal, terpinggirkan, jauh dari akses dan sebagainya. Yang Bapak tulis dengan maksud memberi kontrol itu ada nggak, Pak? eh, Pernah nggak? ada Pak, Pernah pernah. ya? Jadi, Oke. nggih, Contohnya boleh tahu, Pak? eh, mungkin berkaitan dengan politik ya, berkaitan Oke. politik, mungkin tentang politik uang, marak di masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk apa namanya, Oke. mari kita hukum para politisi yang menggunakan hanya modal uang sebagai salah satu modal untuk mencari suara. Mari Memenangkan kita ya, hukum memenangkan ya. dengan cara apa? Dengan cara kalau dia tidak punya modal-modal yang lain, misalnya modal sosial dengan cara terima uangnya, jangan Oke. pilih orangnya. Itu Siap, bagian dari siap. kontrol saya. Mungkin salah satunya juga Oke. ini apa berkaitan dengan kebijakan pemerintah apa gitu. Kemudian kita eh, lihat oh ternyata di lapangan apa, tidak berdampak banyak kebijakan itu, misalnya pemerintah pusat kah, atau kita mengusulkan Oke. satu kebijakan baru kepada pemerintah gitu ya. Nah, Ya, itu ya, ya. bentuk-bentuk kontrol kami gitu. Mungkin itu Pak. Siap. Pernah ya pada prakteknya Bapak pernah melakukan dengan maksud memberikan kontrol ya, pernah Pak Saiful ya. Nah, nah Tahun berapa Pak? Tahun berapa itu? saya menulis Yang saat soal itu kontrol ada itu. pilkada pilkada dan pemilihan umum saat itu 2018 Pak ya. Nah, mungkin Oh, yang 2019 ya, yang lalu ya, iya 2019 sebelum ya ini. itu kami menulis itu Nulis ya. tentang apa pendidikan juga Ya, apa mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang siap. barangkali di lapangan itu sebenarnya kurang begitu dibutuhkan itu Pak. Hmm. Termasuk itu Ya, apa namanya tentang pertanian itu pernah Pak pertanian oke. ini loh Sama di yang dibutuhkan petani bukan itu. di periode tahun itu juga ya Pak ya, Ya, tahun-tahun kurang lebih 2019. periode itu eh, Ya, 2019, 2020, 2021. Kemudian ya. 2020, 2021 salah satu tulisan saya yang berkaitan dengan itu juara satu nasional Pak berkaitan dengan buta aksara. Saya ingin menyampaikan bahwa Mm-mm. apa namanya masyarakat di pedalaman itu dengan kebijakan kementerian tentang apa penanggulangan buta aksara yang seperti itu ya sulit karena di sini itu Oke. jarak antar satu daerah dengan daerah lain beda dengan di kota, maka jangan menjadikan sini seperti Jakarta. Nah, itu Iya, mungkin iya, iya. 2000 artikel itu masuk nasional juara satu Pak dulu di Oh, Kementerian siap, siap. Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, atas Oh, masukan nah, itu. Nah, mestinya ada ya. jejak digitalnya tuh, nanti bisa kita cari itu, Pak. Enggak, ada Pak, ada. Ya, ada. Pak Saiful, Ada jejak satu digital. pertanyaan Kebetulan dari... ini Pak, semua ya, ya, Oh, Bapak simpan ya? Bapak simpan ya ya, tulisan-tulisannya ya? semua Oh, perjalanan apa? iya, iya, Perjalanan iya. hidup saya itu Jurnalistik Bapak ya? banyak di ya, tapi di Facebook biasanya Pak. Kami banyak di Oh, Facebook. nah itu baru baru mau saya tanya tuh. Nggih, Baru nggih, mau saya tanya. Pertanyaan saya, nggih. Bapak nggak menggunakan sosial media untuk tadi tuh, kontrol, memberikan opini gitu, Pak?
ya, menggunakan sosial media, yaitu Facebook Menggunakan gitu. sosial media ya? Oh, Nggih, Facebook nggih. Bapak ya? Facebook, Oke. nggih, Facebook. Mungkin Ya, ya. tetapi arahnya lebih kepada privasi apa namanya, kerja saya Pak, karena saya di bidang pendidikan. Jadi Facebook saya Ya, isinya ya. banyak tentang Isu pendidikan, pendidikan ya. Ya, nggak isu apa-apa. Itu kan pendidikan. apa kedekatan Bapak ya? Kedekatan Bapak dengan tema Nggih, sehari-hari Bapak ya, Pak Saiful. nggih. Oke, Bu Eca, dari saya gitu saya udah lihat Bu Eca sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, Sepertinya sudah baik. banyak ini kan, banyak cerita dari Pak Saiful. Ya, Tadi ada beberapa yang sepertinya nyambung dan mau dieksplor sama Bu Eca. Silakan, Bu Eca. Saya lihat. baik. Sebelumnya Lanjutkan. terima kasih atas kesediaan Pak Saiful. Saya nggak jadi panggil Mas, saya panggil Bapak aja ya. Ikutin Nggih, terus nih ya. Ba- Ya. nggih. Dan Pak Guru soalnya Bu Eca, Pak Guru. betul, betul. Betul. Ini yang mau saya Nggih. katakan sebenarnya setelah ini bahwa Oke, eh, saya yakin Mas Undi juga ya, kami sangat mengapresiasi sekali bagaimana eh, para pendidik ini berjuang untuk mencerdaskan saya. Kami semua ya, Mas Husni, termasuk kita yang sedang belajar ya. Dan betul, betul. menurut saya ini sangat, eh, kalau bisa seluruh dunia tahu begitu ya, patut sangat-sangat Ya, disebarluaskan gitu. Bagaimana seorang pendidik juga menjadi seorang pegiat citizen journalism yang eh, eh, misinya adalah ingin betul. menyampaikan begitu bagaimana informasi yang saya yakin sekali, saya nih kalau baca tulisannya Pak Saiful pasti saya udah kebayang Pak, saya sangat akan terkagum-kagum gitu, bagaimana mungkin apa yang tidak pernah kami ketahui gitu mungkin bisa diangkat ke publik, dan saya harap dengan eh, riset ini gitu ya, hasil riset ini tuh bisa menjadi sesuatu yang menciarkan gitu, apa yang menjadi karya, apa yang menjadi misi gitu yang sudah dilakukan selama ini sejak dipupuk sejak SMA begitu ya, Pak Saiful ya, dan itu menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa yang patut semua orang itu tahu gitu. Jadi salah satu yang menjadi misi kami ketika kami menulis citizen journalism ini, kami juga menyadari ya, Mas Husni banyak yang telah Betul, menulis betul. tentang citizen journalism dan bagaimana eh, kita mau lihat angle-nya dari mana gitu. Dan kebetulan kami dipertemukan dengan narasumber-narasumber yang sangat Kredibel, gitu ya. Iya, betul. kompeten, Kompeten, kredibel, kompeten. unik, dan punya point of view yang sangat, eh, saya yakin sangat bisa membuat knowledge baru gitu bagi setiap orang yang membaca tulisan kami. Mudah-mudahan ya, Mas Husni ya, Mm-mm. bisa Ya, bisa amin, amin. berguna gitu untuk banyak orang. Betul. Dan ini juga yang menurut saya perlu perlu juga kami sampaikan gitu kepada para pembaca nanti yang akan membaca hasil riset kami. Eh, Pak Saiful sendiri dalam artian ketika berada di pedalaman, tapi tidak menyurutkan gitu semangat untuk menulis, dan malah menjadi satu em, apa ya, eh, representasi begitu bahwa apa yang terjadi di real life activity gitu ya, apa yang terjadi di dunia nyata yang dialami dalam keseharian sebagai pendidik, terutama mungkin kita bisa lihat juga ada tematiknya begitu ya Pak Saiful ya, misalkan tadi yang ditulis di tahun 2019 tentang politik uang seperti itu. Jadi saya sangat ingin mengeksplor lebih jauh nih Pak Saiful. Bagaimana Pak Saiful sendiri, apakah pernah begitu ya menciptakan satu dalam tanda kutip keviralan yang baru gitu. Kita kalau ngomong viral mungkin kita nggak cuma ngomong sesuatu yang bernada eh, peyoratif gitu, yang bernada Iya, mungkin iya, negatif gitu ya, seperti gosip dan sebagainya, atau hal-hal yang eh, menimpa orang lain gitu dalam satu permasalahan tertentu. Tapi saya ingin mengeksplor bagaimana Pak Saiful menciptakan satu keviralan yang positif gitu, yang memberikan satu dampak eh, yang baik gitu, yang menjadi satu pengetahuan baru bagi orang-orang yang membaca tulisan Facebook Bapak. Nah, saya ingin mengeksplor itu, Pak.
Apakah dari tulisan Bapak gitu ya, eh, pernah nggak mencapai satu keviralan tertentu? Tadi kita kita coba pakai bahasa viral ini mungkin agar dekat Mhm. dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini gitu, Pak. Silakan Pak Saiful, bagaimana pendapatnya? Oke. Terima kasih Desa ya, izin juga memanggil Mbak Desa ini. Ibu nih. Oke. Oke. Kalau viral berkaitan dengan tulisan itu banyak dilihat atau di-share orang, mungkin kalau Facebook tidak, tapi kami ingin sedikit aja menyampaikan berkaitan dengan kebetulan saya pernah eh, membuat satu buku. Ya, buku ini kemudian sempat saya katakan ya viral Pak ya, viral dalam arti banyak orang penasaran. Judulnya adalah Beras Jamur Mbak. Ini sedikit menyimpang dengan jurnalis apa eh, citizen jurnalisme, tapi berkaitan dengan viral. Saya lebih tadi menekankan pada kata viralnya, Mbak. Jadi saya pernah menulis sebuah buku berjudul Beras Jamur. Nah, buku ini apa namanya sempat jadi polemik ya, apa polemik dalam arti banyak orang penasaran beras kok dari jamur itu, padahal buku ini adalah sebuah akronim dari kata berita asli masyarakat di Desa Jaya Makmur penghasil beras nomor satu apa salah satu penopang beras di Kalimantan Tengah. Kalau saya katakan nomor satu di Kabupaten Katingan dan salah satu yang bisa diandalkan di Kalimantan Tengah. Nah saat itu saya katakan ini viral karena eh, belum lama saya nulis, kebetulan saya unggah juga di media Kalteng Post saat itu tentang perjalanan Desa Jaya Makmur saat itu, dan pernah dibuat feature oleh salah satu wartawan saat itu, sehingga kami pernah dihubungi oleh apa namanya eh, eh, apa namanya itu, lupa saya itu, pertanian BPPT kalau nggak salah itu BPPT, balai Oh, apa namanya itu, Pak Badan Badan bolehkah saya Penyangga lihat, Pertanian ya, iya pokoknya BPPT. berkaitan dengan BPPT tahun 2018-an. Pak bolehkah buku Bapak itu sudah dicetak, gagasan Bapak itu sudah dicetak atau belum tentang beras dari jamur, dikira beras itu dari jamur kan, dulu marak namanya beras dari plastik dan lain sebagainya itu Pak. Nah ini terobosan beras dari jamur, padahal itu akronim saja. Nah itu sempat viral Pak, sampai di Jakarta saat itu orang Jakarta ngebel itu. Nggak tahu dia dapat informasi dari mana tentang beras jamur saat itu. Padahal isinya itu adalah sebuah buku yang bercerita tentang bagaimana perjalanan sebuah masyarakat dari titik main, bukan dari titik nol. Kalau titik nol masyarakat itu kan berdirinya desa ya, ini dari main. Main itu artinya dari sebuah hutan yang di situ hutan hutan nggak ada penduduknya, didatangi oleh Tugas Jakarta dibuat ini layak enggak diteliti penelitian awal untuk transmigrasi Pak. Nah kemudian sampai dengan itu jadi desa dan sampai dengan desanya kurang lebih umurnya sekarang 30 tahunan ini. Nah itu sempat viral, bahkan pejabat-pejabat di daerah saat itu sempat menanyakan kepada kami tentang buku itu, buku tentang beras jamur. Nah itu keviralan yang pertama. Kalau keviralan dari citizen journalism itu kami pernah, tapi ini mungkin perlu kami juga renungkan tentang bagaimana citizen journalism itu yang tidak membuat gaduh di masyarakat ya. Kami pernah memberitakan tentang gagal panen saat itu, Pak. Nah, itu gagal panen di desa kami. Nah, itu kalau viral ya, kita bicara tentang viral ya. Saat itu kami beritakan di Berita Sampit kalau tidak salah itu. Oh, Berita Sampit di media online, Pak. Media online namanya Berita Sampit. Ada di Sampit itu media online namanya Berita Sampit. Nah, itu sempat heboh Yes. karena apa? Menuai polemik dalam arti ada yang memandang itu belum gagal panen, ada yang memandang itu sudah gagal panen. Nah, itu sempat viral dan saya sempat dihubungi beberapa orang untuk
tolong itu diklarifikasi, itu menurut versi saya bukan gagal panen gitu ya. Nah itu Ya, ya. polemik. Bahkan di masyarakat sini juga rame, apa rame itu dalam arti itu bukan gagal panen itu, tapi ada versi masyarakat iya yang ditulis Pak Saiful itu apa gagal panen namanya. Angka-angka nah itu masyarakat banyak nge-share itu. Nah, Iya, walaupun iya. saya sendiri sebenarnya secara pribadi ada rasa takut, Pak. Rasa takut itu kan ada pihak-pihak yang mungkin, wah ini bahaya ini kalau berita ini. Biasanya kan berita yang viral itu berita yang bisa menghebohkan ya, apa menghebohkan itu mengganggu, boleh menghebohkan eh, pihak-pihak tertentu itu, terutama biasanya pemegang kuasa, mungkin dinas pertanian dan lain sebagainya itu baru eh, viral. Pernah Pak, Mbak. Tapi kemudian kami terus klarifikasi kepada eh, pemberi berita karena sebenarnya viralnya itu eh, yang tadi pertanyaan pertama Pak Husni tadi ada hubungan. Apakah pernah Ah. diedit untuk Oh, diedit ya. jenis berita apa ya? Jenis berita. Kalau jenis artikel apa? Artikel Opini itu ya. jarang diedit. Tapi kalau jenis berita pernah. Dan editan ini kadang beda dengan yang di dalam. Apa namanya? Oke, Konten iya, iya, isinya. kontennya. Nah, padahal nggak ada cerita saya di situ gagal panen yang mutlak itu nggak ada. Tapi sama saat itu ada satu media gagal panen dibesarkan gagal panennya. Oh, jadi Padahal heboh ya. isinya sebenarnya iya heboh itu Pak, pernah heboh dan saya sendiri pernah dibeli apa pejabat pemerintah tapi di lingkungan lokal itu tolong Ya, ya. diklarifikasi itu. Nah, itu pernah masyarakat desa seneng yang rame-rame seperti itu. Iya, iya. Pernah Pak, pernah. Mungkin itu itu yang pernah saya alami apa nama yang dari makna kata yang viral citizen journalism yang viral tadi. Jadi ada dua itu tadi. Yang pertama berkaitan dengan buku yang saya tulis. Yang kedua berkaitan dengan citizen journalism. Dalam arti kami menyampaikan informasi tentang bagaimana kondisi masyarakat pedalaman saat itu fokusnya adalah tentang pertanian yang lagi gagal. Ada dari sekian hektar separuh ke atas berapa itu komposisinya itu menurut saya sudah gagal panen, ternyata di masyarakat jadi polemik. Nah, di situ makna viralnya itu. Kalau Viral. yang datar-datar saja biasanya nggak viral. Iya, Yang betul. viral itu yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat itu bisa viral biasanya. Gitu. Yang teoritis itu biar normatif itu enggak, tapi yang faktual, yang heboh itu biasanya yang dekat dengan masyarakat. Masyarakat ikut men-share berita itu. Ya Baik. itu mungkin Mbak Tessa. Baik, terima kasih penjelasannya. Sudah sangat menjawab ini kita ya, Pak Mas Husni ya, menjawab Betul. salah satu apa ya keingintahuan dalam riset kami gitu. Nah, Iya. terkait keviralan tadi, Pak Saiful, ada satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan pendapat Bapak gitu ya. Kalau sesuatu yang sangat viral, kadang-kadang kita dekat dengan istilah yang disebut dengan pencitraan. Mungkin kalau tadi sempat dihubungi oleh pejabat Pemda setempat begitu ya dari lokal untuk mengkonfirmasi tentang berita yang menghebohkan yang menjadi polemik antara gagal panen dan tidak, mungkin apakah itu menjadi satu bentuk representasi pencitraan yang dalam tanda kutip Ya. gagal gitu sehingga eh, diperlukan adanya bantuan gitu ya dalam tanda kutip dari Pak Saiful eh, apa yang kok sampai menulis berita seperti itu? Mohon dapat dikonfirmasi gitu. Menurut Pak Saiful sendiri dari kacamata pengalaman Bapak sebagai pegiat citizen journalism, bagaimana eh, citizen journalism ini digunakan gitu ya sebagai bentuk pencitraan atau dari sisi yang baik ataupun dari sisi yang mungkin negatif gitu. Apakah itu bisa dijadikan gitu menjadi satu bentuk kendaraan pencitraan itu sendiri? Menurut pendapat Bapak bagaimana? Sangat bisa, Mbak. Jadi, Hmm. apalagi itu berkaitan dengan masyarakat pedalaman, di mana masyarakat pedalaman itu kelemahannya adalah akses menyuarakan fakta-fakta di lapangan. Jadi, karena apa? Biasanya masyarakat pedalaman itu identik dengan berpendidikan rendah, karena kalau biasanya orang berpendidikan tinggi itu senangnya di kota karena akses banyak hal ada Ya. di kota. Masyarakat pedalaman itu dia terisolir dengan
eh, apa, itu jejaring itu biasanya masyarakat pedalaman itu adalah masyarakat yang berpendidikan rendah. Mereka kadang bingung bagaimana mau, kalau bahasa Jawa itu sambat, mengeluh pada siapa, caranya bagaimana. Saya pikir Oh, citizen journalism dalam konteks ini bisa mantap. digunakan sebagai alat Oh, pencitraan masyarakat tentang eh, apa namanya, keunggulan masyarakat pedalaman. Nah, keunggulan masyarakat pedalaman yang mana kadang ini tidak dibaca sebagai sesuatu yang jika ini tidak ada, masyarakat kota jadi sulit sebenarnya. Misal, ya, masyarakat kami adalah penghasil beras. Coba bayangkan seandainya beras itu gagal panen beneran, misalnya Pak ya, otomatis kan mendatangkan dari daerah lain, bisa jadi nanti harga berasnya akan naik, maka kemudian masyarakat kota akan mengalami juga dampak daripada itu. Eh, jadi citizen jurnalisme apa itu berkaitan dengan pencitraan itu sangat 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 iya sekali. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, niat awal saya untuk menulis itu adalah menyalakan. Nah, dari ya, kata-kata menyalakan ini kan ada unsur membuat citra masyarakat pedalaman itu punya bargaining, punya posisi tawar Hmm. yang Hmm. setidaknya meningkat lah di hadapan apa namanya, masyarakat Masyarakat kota atau luas. masyarakat secara umum, Ya, karena dengan masyarakat luas ya, masyarakat luas, jadi masyarakat pedalaman yang biasa dipandang sebelah mata sebagai masyarakat primitif, katakan masyarakat yang nggak mungkin mereka bisa menyuarakan tanpa pemerintah yang menyuarakan. Nah, dengan citizen journalism ini kan bisa menyalakan itu tadi, kembali ya. ke anu, menyalakan itu kan namanya menyalakan masyarakat di dalam. Baik, baik. Saya pikir itu menjadi Nah, satu permisi sinyalnya iya, bisa Pak, terdengar Pak, terdengar dengan jelas. Hanya Mas, sinyal Ya, Mas. bagus kameranya, bagus. kameranya freeze, mungkin kalau mau dimatikan kameranya Oh bisa. iya, agak agak freeze ya. Ya, Kak Saiful, halo, masih terhubungkan ya? Oh, nge-freeze dia. ya, mungkin jaringan Mas Husni, Iya, sepertinya jaringan. ya nge-freeze. Nah, ya, Iya, tadi agak terputus Kak Saiful. iya, Oke, baik. agak terus nggih. Ya, Gimana Mbak? bisa Nggih. Jadi Iya, sudah nyambung. sudah baik. nyambung nggih. Ya, terkoneksi dengan baik dan terdengar dengan baik suaranya. Ya, tadi Nggih, kita berbicara tentang pencitraan ya terakhir ya, Pak Saiful nggih. sudah memberikan satu konfirmasi bahwa memang betul itu bisa dijadikan bentuk pencitraan tertentu. Citra. Seperti yang Pak Saiful sendiri pengalamannya dalam hal tadi ya, pencitraan masyarakat pedalaman gitu. Bagaimana ingin mengangkat eh, aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat atau kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang ada di sekitar Katingan begitu untuk bisa dilihat atau menjadi informasi bagi masyarakat lain yang berada di luar Katingan. Nah, terkait itu Pak Saiful, berarti saya bisa melihat bahwa motivasi untuk menyebarluaskan berita ini gitu ya menjadi satu apa ya, kalau kita bisa mungkin katakan apakah juga tadi kembali ke fungsi kontrol itu motivasinya Hmm. berarti dari sisi Pak Saiful sendiri secara pribadi apakah ingin ada dalam tanda kutip penyampaian kontrol gitu ya, ingin ingin mengontrol gitu dalam artian apa yang menjadi opini publik gitu, apa yang menjadi eh, dalam artian membentuk satu opini tertentu gitu ya untuk eh, masyarakat di luar Katingan agar terbentuk satu pendapat yang diinginkan gitu. Jadi dalam tanda kutip ada fungsi kontrol di situ. Bagaimana menurut Pak Saiful? Jadi berkaitan dengan fungsi kontrol
Permisi Mbak, bisa dengar? Soalnya Bisa, agak sulit. Bisa ya. Oke. Bagus, terdengar, bagus. Masih terdengar. Nggih, dengar. nggih. Yang Mbak Tessa tadi adalah eh, apakah citizen jurnalisme yang saya terapkan ini berkaitan dengan fungsi kontrol terhadap eh, apa yang diinginkan masyarakat kepada penguasa gitu lah, atau gimana? Agak sedikit Maksud saya, putus-putus soalnya. iya, eh, maksud saya adalah seperti ini. Apakah dalam tanda kutip pegiat Pak Saiful gitu ya sebagai pegiat citizen journalism juga ingin dalam tanda kutip menjalankan fungsi kontrol gitu dari apa yang ditulis melalui apa yang ditulis gitu sehingga terbentuklah satu opini di luar masyarakat Katingan gitu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dari artikel-artikel yang ditulis melalui sosial media dari Pak Saiful gitu. Jadi yang ingin menjalankan fungsi kontrolnya adalah giatnya sendiri gitu, si penulis sendiri. Apakah demikian Pak Saiful? Jadi kami juga ingin memberikan fungsi kontrol terhadap opini, berkaitan dengan opini ya Pak ya, Mbak ya. Jadi kami selaku penulis ini ingin memainkan peran juga eh, apa memberikan kontrol terhadap opini yang berkembang di masyarakat. Nah, contohnya adalah salah satu tulisan saya yang bunyinya adalah meluruskan opini tentang beras pagatan. Nah, beras di tempat kami yaitu Katingan 1 itu umumnya dikenal di pasaran luas itu disebut dengan nama beras pagatan. Nah, beras pagatan itu sendiri adalah kota kecamatan sebenarnya bukan penghasil beras kalau saya boleh mengatakan. Pagatan itu sebenarnya adalah kota kecamatan. Jadi ibaratnya eh, kota pusat kecamatan di mana kecamatan itu ada, kantor kecamatan itu ada, dan di situ umumnya di situ yang terjadi adalah kota perdagangan, kemudian di situ adalah pusat para pegawai, pusat-pusat pemerintahan, misalnya ada bank, ada pasar, ada kantor-kantor pemerintahan, kemudian di situ pusat nelayan, namanya pencari ikan. Nah, eh, saya ingin memposisikan sebagai fungsi kontrol, maksudnya adalah beras yang ada yang diproduksi oleh petani yang ada di sepanjang Desa Katingan 1, desa dari Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, dan Bumi Subur yang memang benar-benar di situ penghasil beras, itu kalau keluar berasnya itu rata-rata dikenal dengan sebutan kalau Mbak Tessa, Mas Husni ke Palangkaraya, ke Sampit, ke Kasongan, atau mungkin ke daerah agak jauh dikit, dikenal dengan istilah beras pagatan. Padahal pagatan sendiri sebagai sebuah nama sebuah daerah itu bukan penghasil beras, itu adalah pusat kecamatan yang kebanyakan di situ pedagang, kebanyakan di situ nelayan dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Sementara sebenarnya penghasil berasnya itu adalah daerah transmigrasi yang namanya Katingan 1. Nah, maka saya menulis di situ saat itu meluruskan opini tentang beras pagatan. Nah, saya ingin mengontrol sebuah opini yang berkembang di masyarakat bahwa pagatan kalau biasanya kan nama sesuatu itu mencirikan di situ lokasinya. Misalnya jambu salak Bali, berarti salak itu diproduksi di Bali. Nah, saya ingin meluruskan bahwa beras pagatan itu menurut saya itu kurang tepat. Itu nanti memarginalkan peran petani di luar pagatan yang sebenarnya petani di luar pagatan itulah penghasil beras di Katingan 1 itu namanya ada mulai dari Makmur Utama, Jaya Makmur, Subur Indah, Bumi Subur, bukan pagatan. Pagatan iya menghasilkan beras tapi tidak sebanyak daerah Katingan 1 yang memang di situ mayoritas 90% ke atas itu bekerja di sektor pertanian ya. Di situ Bu, saya ingin menempatkan diri saya sebagai kontrol. Oh ini bahaya ini kalau opini ini berkembang terus-menerus. Kenapa? Akibatnya adalah nanti berkaitan dengan ini masyarakat yang memang benar-benar pekerjaannya petani ini nanti nilai stempelnya
Nah, stempelnya Ya. diambil oleh lain yang sebenarnya bukan petani, mereka Iya. nelayan. Nah, Ya. ini kan pecamuh apanya? Camuh. Opini yang berkembang itu camuh. Nah, lebih baik menurut saya beras cuttingan satu akan jauh lebih lebih tepat karena mewakili memang daerah di mana tempat beras itu ada. Sama dengan misalnya begini, Mbak. Misalnya nih Kalimantan Tengah itu penghasil salak, kemudian salak di Kalimantan Tengah dibilang salak salak Oh, Pontianak atau salak Kalimantan Barat, padahal misalnya ini misal penghasilnya Kalimantan Tengah itu kan berarti eh, jadi salah nanti opini publiknya. Nah, ini kontrol kontrol meluruskan itu tadi ada pernah saya sampaikan semacam ini. Saya selaku penulisnya mungkin pegiatnya kalau bahasanya Mbak Reza tadi itu ya, bentuk-bentuk kontrol saya salah satunya. Gitu. baik. Nah, terkait itu, Pak Saiful, terima kasih sudah mengkonfirmasi pertanyaan yang Gitu. tadi. Terkait pertanyaan yang fungsi kontrol yang memang ingin dijalankan oleh pegiat sendiri, apakah menurut Pak Gitu. Saiful ya, masyarakat menjadi merasa terkontrol gitu? Pernah ada pengalaman nggak Pak mengenai hal itu? Gitu. Masyarakat menjadi merasa ya, Iya, merasa terkontrol menjadi ya, merasa Mbak. Jadi merasa ketika saya terkontrol gitu. ya ini akhirnya ini kadang kalau saya megang HP itu ada apa gitu ya, misalnya di masyarakat ada yang sifatnya negatif gitu ya, megang HP, oh, Mbak jangan dinaikkan loh ini jangan dinaikkan ya, itu ada Pak, Wah. Mbak Reza. Berarti sudah Jangan dinaikkan berhasil, loh ini. Nah, itu sudah berhasil apa? ya Pak Jangan mengontrol dinaikkan. ya. Ada. Oke, jadi berarti Oke. di situ kan artinya dia memandang kita itu, oh ini apa? Kalau megang HP kemudian dinaikkan ke atas dan itu kan beri bentuk kontrol sehingga mereka itu nggak keterlaluan gitu ya apa? Iya, iya, iya. Atau menghindar ketika mau menjalankan satu hal yang di situ eh, Tidak apa, benar ya? jauh dari norma itu mulai apa, menghindari Hati-hati. kami mungkin bahasanya hati-hati. Nah itu Oke. mungkin Baik. ada Mbak pernah kejadian tertentu masyarakat langsung pesan. Nah akan kejadian itu kan ada dua. Kadang ada direncanakan, ada nggak direncanakan. Walaupun keburukan itu kan ada keburukan yang direncanakan, ada keburukan yang tidak direncanakan. Nah, ketika keburukan itu muncul tidak direncanakan, nah itu biasanya masyarakat akan bilang jangan dinaikkan gitu. Apa namanya? Ada pesan-pesan di belakang seperti itu. Apa namanya? Oke. Berarti Jangan memang dinaikkan ini. Oke. memang sudah terlihat ya bahwa dalam tanda kutip, wah Pak Saiful nih kritis mungkin ya. Saya bisa eh, Jadi coba simpulkan ya, kalau kalau boleh saya mencoba mensimpulkan, ini. sehingga masyarakat yang mungkin merasa bahwa wah ini ada kejadian yang tampaknya mungkin akan mencitrakan berbeda gitu atau tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga mereka menjadi berhati-hati gitu bahwa wah ada yang mengontrol nih, ada yang mungkin bisa mengatakan hal yang sesungguhnya sehingga itu mungkin buat mereka kurang kurang diinginkan gitu ya Pak ya. Jadi Iya. saya sampai saya jangan sampai dinaikin gitu beritanya gitu. Oke. Jangan sampai Jangan ketulis sampai gitu misal ya. oke, Gitu oke. ya. Baik, baik. Maksud Akhirnya saya nggih, akhirnya kadang kami kalau mau menaikkan berita itu kami tawarkan dulu daripada terutama yang sakit itu Pak, Bu, Mbak, Iya. kalau menaikkan berita itu yang di lapangan ini karena apa? Kan akan bergesekan dengan tetangga, akan bergesekan dengan Oh, apa pejabat lokal. Kadang ya. yang sakit itu lebih enak kita itu mengkritisi Jakarta daripada mengkritisi orang-orang lokal yang tiap hari ketemu, Oh, ya, yang betul. tiap hari ya. ketemu sudah punya apa intensitas ketemunya tinggi, maka itu apa namanya saya katakan biasanya berita yang saya angkat kalau itu berkaitan dengan lokalitas itu apa ya saya tawarkan dulu izin boleh saya angkat enggak gitu. Kadang ada saya mulai Iya, berpikiran iya. seperti itu karena saya juga menjaga kenyamanan saya sendiri di sini. Nah, Betul, betul. kenyamanan Setuju. setelah ya, karena kalau saya bahasa kasarnya itu sembrono, ya orang luar menikmati informasi apa adanya.
tapi kadang itu berpengaruh pada kenyamanan, keamanan kami yang ada di Iya, Ya, iya, iya. di menulis sendiri lapangan. Iya. Nah, betul itu ya. yang kemudian saya jaga. Seiring dengan kedewasaan nggak tahu ini penurunan idealisme atau kompromi, bentuk kompromi. Ini penurunan idealisme atau bentuk kompromi untuk apa eh, kan ada Ya. idealis, ada kompromis ini. Ya. Ya. Karena sudah mulai Iya, saya iya. pikir begitu, Mbak, Ya, ketika kita mau menaikkan melihat sesuatu. mungkin bagaimana situasionalnya begitu ya, Pak Saiful ya. Nggih, Jangan nggih, sampai juga itu menjadi dalam tanda kutip bumerang gitu ya untuk Bapak gitu. Sedangkan nggih. kan Untuk saya sendiri. ya Nggih. Karena betul. saya juga nggak tidur semalam, Mbak. Tapi nggak perlu saya sampaikan beritanya seperti apa. Saya pernah nggak tidur semalam. Jadi Oh, istri oh. itu kan kebetulan kami itu eh, satu sebatang kara. Saya sama istri nggak punya Ya, saudara di sini. Wes nggak usah yang aneh-aneh kata istri. Iya, benar juga ternyata. Nah, itu luar biasa. betul Tapi betul. Nah, tapi sejak saat itu kemudian saya, ya, nggih, tapi Mas Saiful sekarang berarti sudah dikenal sama masyarakat sebagai pegiat citizen journalism ya. Jadi tetangga-tetangga tuh tahu gitu kalau Bapak tuh biasa tahu, menulis, kasih akses ke publik, media gitu-gitu ya. nggih, nggih. Oke. Bahkan mohon maaf ini sedikit menyampaikan berita, mungkin bisa Ya, diklarifikasi oleh Mas Husrin. ya. Bahkan teman-teman jejaring yang ada di Palangkaraya untuk menyampaikan berita ke Kalteng Pos yang posisinya ada di Palangkaraya seringkali lewat saya, Pak. Oh gitu. Ya, Jadi jadi dia orang lewat. Palangkaraya itu, misalnya pejabat di Palangkaraya bagian apa gitu. Untuk menyampaikan Oh, berita ke Kalteng Pos harus muter dulu lewat orang pedalaman. eh, eh, Pak Saiful tolong sampaikan berita ini loh. Kenapa nggak langsung menghubungi yang sudah dekat gitu kan? Saya nggak punya akses ke sana. Mungkin karena satu Pak, kelebihan saya Pak, saya itu tidak malu, agak lebay Pak. Lebay itu oh, maksudnya apa-apa di post. Kan kadang ada orang yang, saya Ya. malu kalau ngepost di media sosial seperti ini. Kalau saya kadang itu kelebihannya muncul. Jadi apa peristiwa Terus ya, Pak post. ya. Maka kalau jenengan lihat Facebook saya, mungkin nanti bisa berteman di Facebook, nanti bisa ditelusur apa yang saya sampaikan ini. Oke, oke. Betul. Apa saya post terutama berkaitan dengan pendidikan. Kadang saya merasa, diri saya kok lebay ya, tapi bermanfaat ya dah, biar aja lebay terus. Nah, itu mungkin eh, betul. insya Allah kalau lingkungan di sekitar sini kalau nitip berita ya sering menyampaikan ke saya, kemudian saya lanjutkan, mintanya media online, media cetak itu. Iya, Tapi iya. kita berharap Gitu. justru ya dengan eh, penulisan-penulisan yang dilakukan oleh Pak Saiful gitu ya, itu justru banyak bisa memberikan manfaat gitu bagi orang lain gitu. Jadi bukan kita nggak melihat itu menjadi sesuatu yang kelebayan, tapi justru kelebayan itu menjadi suatu sarana gitu bagi orang lain untuk bisa menikmati atau bisa mengetahui gitu hal-hal yang mungkin seharusnya gitu orang lain ketahui. Baik itu mungkin ada fungsi kontrol di dalamnya, baik itu mungkin ada pencitraan di dalamnya. Bagaimanapun kan kita melihat suatu informasi itu tidak bisa serta-merta hanya dari satu kacamata saja gitu kan. Bisa ada banyak sisi gitu bagaimana kita melihat suatu informasi. Dan saya pikir eh, Indonesia gitu ya, karena memang penelitian kami juga berbasis di Indonesia, itu masih sangat butuh nih banyak orang-orang seperti Pak Saiful yang memang nggak takut lebay gitu, yang memang eh, menyampaikan apa adanya gitu, tapi juga paham kapan ketika harus bersikap secara situasional gitu ya Pak. Jadi tidak merugikan juga Bapak sendiri gitu. Jangan sampai Bapak nggak tidur semalaman begitu. Jadi Nggih, benar-benar eh, menyampaikan secara bijak begitu mungkin ya, Mas Husni ya. Kalau Mas Husni nggih. bisa bantu saya Ya, closing, betul. silakan. Karena ini Betul. kita sudah mendapatkan intisari nih. Malam ini kita mendapatkan intisari bagaimana Siap. seorang pegiat yang mempunyai background yang sangat unik ya. Kalau Pak Saiful Unik saya ya. boleh Bapak idealis, idealis juga dia, Bu betul. Risa. Narasumber kami, salah satu narasumber kami yang terunik ini Bapak nih, Pak. Dan kita mendapatkan Iya. satu
saya sepertinya sedang dikontrol nih rasanya ya. Nggih. Nggih, itu Ini kami rekam, Pak. banyak informasi tentang dalam tanda kutip cuttingan gitu dan apa yang terjadi di sana gitu melalui Ya, informasi-informasi yang digali lewat percakapan kita malam ini gitu. Pak ya, Saiful, ya. terima kasih banyak Pak Ya, untuk betul, sharingnya. betul. Nggih, Eh, sama-sama. Bu Reza cukup ya? Pertanyaan Bu Reza ya? Ya, dari saya Oke, cukup. oke, siap. Silakan. Ya, jadi secara umum poin-poin pertanyaan sudah kita ajukan semua Pak Saiful, Pak Edi. Nggih, Jadi nggih, sudah saya ajukan. Saya terima kasih sekali Pak Saiful bisa berbagi. nggih. Nanti kita komunikasian lebih lanjut ya, Pak. Itu soal yang tadi Nggih, Bapak bilang siap. ada Facebook dan sebagainya itu. Nggih, Saya coba nggih, mau siap. lihat, tolong Betul, diinfo betul. Facebooknya, Kita kita Facebooknya harus apa. melihat Nggih, dari nggih. sisi itu juga nih, supaya merasa Gitu lebih Pak. kontrol ya, Betul, Nggih, lebih dalam. nggih, nggih. lebih Supaya tersampaikan. Iya, membayangkan juga apa namanya concern Pak Saiful plus konten-konten yang Pak Saiful perhatikan itu gitu. nggih. Ya. Saya kira itu sih Pak Saiful yang ingin kami dapat. Jadi saya mau Nggih, apa namanya berkenan nanti kalau kita kutip ya, kita muat nggih. nanti saya Silakan, info hasil silakan. penulisannya. Nggih, Kemudian nggih. ya mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Pak Saiful yang sudah Nggih. berbagi informasi. Amin, amin, Dan apa amin. terus semangat saya bisa bayangin itu di Katingan daerah Nggih, Sebatangkara terus jauh dari keramaian nggih, nggih, dengan perjuangan membangun masyarakat kan ya Pak ya. Mencerdaskan nggih, masyarakat di sana itu saya semoga tetap lancar lah urusannya Pak Saiful ya nggih, dan teman-teman guru di nggih, sana gitu. nggih, amin. Saya kira demikian ya Pak Saiful, nanti minta tolong Nggih, dikasih tahu Facebooknya, kita komunikasi di nomor nggih, nggih. nomor Kita saya itu lanjutkan kembali komunikasi mudah-mudahan ke jejaring sosial Eh, ya, nggih, ya Bu gitu. Susni nggih. ya, Pak Saiful. Yes. Permisi, Siap. Bapak Ibu, kebetulan Ya. kami dari SMP Negeri 3 Katingan Kuala adalah sebuah sekolah pedalaman yang salah Hmm. satu apa namanya visi kepemimpinan kami selama 8 tahun ke depan adalah menjadi sekolah inklusif. Inklusif dalam arti kami membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Ya. siapapun masyarakat berpartisipasi dalam Siap. membangun pendidikan di tempat kami. Salah satunya kalau kami ada namanya PT PUM, Pak, PT Apa Pakatan tuh? Usaha Makmur, kemudian ada Oh, berkah benih dan lain sebagainya, banyak yang kami ajak kolaborasi. Jika berkenan, ya. nanti Siap. kami bisa disambungkan dengan PT Astra untuk Ya. menguatkan pendidikan di pedalaman. Baik, Mungkin Boleh, karena boleh. Pak Husni saya lihat Ya, backgroundnya adalah betul. Astra, ya. Mungkin nanti Siap. bisa disambungkan dalam Baik, Pak, menarik. kapasitas untuk Menarik. membangun pendidikan bersama. Ya. Posisi dari paling dekat mana, Pak? Kabupaten Sampit atau mana, Pak? Katingan itu. Jadi Saya kami ini unik, Pak. Kami ini ikut Kabupaten Katingan, tapi oh, paling dekat dengan Sampit, Pak. oh, oke. Jadi kami itu Jadi adalah sebuah daerah kalau kabupaten kami sendiri harus lewat kabupaten lain. oke. Ya. Jadi nggak bisa langsung Halo? ya ya, halo. dengar Ya Pak. terdengar, Pak. Siap. Nah, nanti Gih, nanti saya coba lacak ininya ya, keterhubungannya gih, karena dengan teman-teman Astra memang punya program pendidikan, Pak. Punya concern gih. di situ. Alhamdulillah. Nanti Gih, insya Allah saya coba hubungkan dengan Pak Saiful nanti. Kalau sorry Pak, gih, alhamdulillah. Bapak di sana sebagai apa Pak? Pengajar aja atau Kepala, Bah, tadi. kepala sekolah. kepala sekolah ya? Oke, ya saya Gih, lupa tadi. kepala Kepala sekolah sekolahnya di SD Katingan ya. Ya, SMP. Baik. MP. Iya, Gih, SMP. Sama Pak Edi, SMP Pak Edi negeri. juga. Nah, ini Pak pengajar ya. Edi adalah salah satu guru di tempat kami. Ya. Oh, salah satu Kebetulan guru ya. beliau Oke, mencoba untuk baik. kolaborasi bagaimana mempublikasikan SMP ini ke Betul. eh, stakeholder yang bisa membantu kami memajukan Baik. pendidikan. Makanya saya ajak masuk ke ruang Zoom Betul. meeting ini. Benar, itu langkah yang benar tuh Pak Saiful. Nggih, nggih, Harus seperti itu. Baik Pak, nggih, nanti kita berkomunikasi lagi nanti dengan Pak Saiful ya. Makasih informasinya. Untuk nggih, SMP-nya saya nggih, coba sama-sama. lacak lebih lebih dalam lagi. Saya Nggih, kira itu ya Pak Saiful. Sekali lagi terima nggih, nggih, kasih banyak. Sudah nggih. larut malam, saya khawatir mengganggu Pak Saiful juga. Eh, Gitu. nggih, terima kasih banyak. Saya sangat Ya, senang sekali bisa ya, eh, cara ya. menyampaikan nggih apa-apa yang ada di Ya, pedalaman. Nggih. ya, baik. Terima Eh, kasih sekali lagi Pak Saiful dari kami.
Oke, sama-sama. Ya makasih. Baik, kalau begitu Kita selamat akhiri malam ya. Mas Saiful. Kami izin Oke, untuk mengakhiri sesi kali ini dan nanti kami Ya, akan share oke, kembali hasil dari penulisan kami. Juga nanti akan ada oke. komunikasi lebih lanjut ya dengan Mas ya, Budi terkait betul. dengan permintaan Program pendidikannya. kan. Oke. Oke. Kayak gitu. Makasih Pak Saiful. Banyak Kita Pak. akhiri ya. Oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful, Pak Waalaikumsalam Edi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam. kasih banyak Ya, Bu Resa, Pak Husni, Bu Sama-sama. ya. Edi.